Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini membahas tentang kelanjutan daripada e-learning. Permasalahan yang muncul di e-learning, ini ada sebuah pertanyaan bahwa ketika selesai instalasi e-learning di hosting, baik itu pas aktivasi atau pas login, ini kan sudah aktivasi kan, berarti kalau sudah ada nama sekolah berarti kan sudah aktivasi kan. Ketika mau login atau mau aktivasi, posisinya e-learning ini loading terus tanpa henti, tanpa akhir ya. Kita coba yang ini, masuk. Nah, bentuknya seperti ini. Setelah kita klik masuk, maka di sini ada loading, terus tanpa henti, tanpa akhir. Biasanya di sini ada dua langkah atau dua cara bagaimana supaya bisa masuk ya. Kita fokusnya ke URL ya, alamat ini. Biasanya langkah pertama ini di sini kan ada domain, ada subdomain. Biasanya langkah pertama subdomain ini disimpan di depan. Ctrl X saja saya pindahkan di sini. Saya pindahkan ke depan seperti ini ya. e-learning.darululum.sch.id kan. Berarti kan subdomainnya berada di depan. Kita coba enter. Kemudian kita masukkan username dan password dan kita coba masuk lagi ya. Klik masuk. Dengan hanya memindahkan subdomain di depan, ini biasanya langsung bisa masuk ya. Tapi ini kenyataannya bahwa baik di belakang atau di depan ini tidak bisa masuk. Jadi mentok atau stuck di loading saja, tidak bisa masuk. Ini langkah kita, berarti ini kita menggunakan langkah akhir ya. Langkah akhir adalah masuk ke cPanel ya. Masuk ke cPanel. Ini saya sudah siapkan cPanelnya. Nah, di cPanel di sini kita masuk ke direktori e-learningnya ya. Di mana? Di File Manager. Di File Manager pilih Public HTML, pilih direktori yang terbentuk akibat kita membuat subdomain. Karena ketika kita membuat subdomain otomatis ada direktori baru sesuai dengan nama subdomain. Kebetulan subdomainnya adalah e-learning, maka direktorinya adalah e-learning. Seperti itu ya. Setelah itu kita buka e-learning ini. Kemudian kita langsung menuju ke htaccess. Sini, berarti klik kanan di htaccess, kemudian kita klik edit. Di htaccess ini kita tambahkan coding atau perintah, terserah di mana saja, mau di atas mau di bawah silahkan. Saya simpan di atas saja. Kita berikan coding atau perintah seperti ini. Ini adalah perintah untuk penempatan daripada subdomain. Jadi dengan coding ini subdomain itu bisa bebas ya, di depan atau di belakang silakan. Dengan catatan ada coding ini. Jadi kalau ada coding ini, subdomain tersebut mau di depan mau di belakang itu bebas ya. Setelah kita memasukkan coding ini, kemudian kita save ya. Kemudian kita close aja langsung. Yang ini cPanelnya kita logout saja. Seperti itu. Kita tutup yang ini. Sekarang kita masuk lagi ke e-learning ini ya. Setelah di-refresh, kita masukkan username dan passwordnya ya. Kita lihat di atas. Di sini adalah subdomainnya berada di depan, kemudian domainnya di belakang. Kemudian kita klik masuk. Dan sekarang bisa masuk ya.
bisa masuk ke e-learning. Oke, kita logout lagi, kita coba subdomainnya di belakang. X, kemudian kalau di belakang ditambah dengan slash ya, seperti itu, kita enter. Ini subdomain berada di belakang. Nah, setelah itu kita masukkan username dan passwordnya. Kita akan coba dengan subdomain di belakang ini masuk tidak, karena kan kalau menggunakan coding yang tadi baik di depan atau di belakang harusnya masuk. Kita coba klik masuk. Masuk ya. Kenyataannya dengan menggunakan coding yang tadi itu semuanya bisa masuk ke e-learning ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu jawaban dari saya ya, bagi yang bertanya tentang bagaimana caranya jika e-learningnya itu loading tanpa henti, tanpa akhir. Pertanyaan yang kedua tentang masalah multi PHP ya, multi PHP dan PHP version. Karena biasanya kan di hosting itu ada banyak CMS yang memang berbeda versi PHP-nya. Seperti RDM kan, RDM itu dari mulai 72 sampai 74 ya, PHP 72 sampai PHP 74. E-learning itu PHP yang digunakan adalah PHP 56 sampai PHP 70. Jadi berbeda. Berarti kita pengaturannya di multi PHP. Nah, untuk pembahasan itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Untuk sementara tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.